Kaisar Naga Part 7, edisi yang ke-61 hingga 70. Bersama suara serak, cerita berlanjut. Lin Sen tidak terburu-buru kembali, tetapi menemukan restoran dan memesan beberapa lauk pauk. Dia melihat keluar jendela, makan, dan menenangkan dirinya. Setelah memusnahkan keluarga Zhao, seharusnya tidak ada musuh tersisa di seluruh kota Lihuo. Aduh, aku hanya ingin hidup tenang, sesulit itukah? Lin Sen menyesap anggur dan mendesah pelan, saya harap sebelum saya memiliki kekuatan yang cukup, tidak akan ada masalah lagi. Dia tidak suka membunuh orang, tetapi kehidupan memaksanya mengambil jalan membunuh. Ambil contoh Zhao Peng. Kalau saja dia tidak melanggar tabu dan berani menyerang adiknya sendiri, apakah seluruh keluarganya akan berakhir terbunuh? Lin Sen tidak takut orang lain mengejarnya, dia hanya khawatir pada Lin Ninger. Adikku tidak memiliki kultivasi apapun, dia hanya orang biasa. Akan mengerikan jika orang-orang jahat ini menyerang saudara perempuan saya. Tujuan semua tindakanku sangat murni, aku hanya ingin melindungi keluargaku. Ngomong-ngomong, apakah ada yang salah dengan melindungi keluarga Anda? Setelah menyelesaikan makan, Lin Sen menjatuhkan uang dan berjalan menuju sekte tersebut. Ia berencana untuk mengasingkan diri dalam waktu lama dan terus berjuang untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi. Bagaimanapun, Su Huansui berbakat dan kekuatannya semakin kuat. Tidak mudah untuk membunuhnya. Ada juga Feng Yu dan Feng Bumi. Kalian harus berlatih keras dan menerobos ke alam roh surgawi sesegera mungkin agar memenuhi syarat untuk bersaing dengan mereka. Ketika Lin Sen berjalan ke depan gerbang sekte, kedua murid yang menjaga gunung langsung pucat pasi, seolah-olah mereka telah melihat hantu jahat. Apa yang sedang terjadi? Lin Sen mengangkat alisnya sedikit. Mereka baik-baik saja ketika mereka hendak pergi, mengapa mereka tiba-tiba bereaksi begitu kuat? Dia kembali. Salah satu dari mereka gemetaran. Swiss. Dua sosok tiba-tiba bergegas keluar dari sekte, secepat kilat. Satu adalah Yan Lin dan yang lainnya adalah Liu Yuan. Dua tetua sekte dalam tiba-tiba bergegas ke Lin Sen, satu di sebelah kiri dan satu di sebelah kanan, dan mengelilingi Lin Sen. Tetua, mengapa ini terjadi? Lin Sen menebak dalam hatinya bahwa itu pasti terkait dengan pembunuhannya terhadap Penatua Zhao, tetapi dia pasti tidak bisa mengungkapkannya di permukaan. Lin Sen, badan Penatua Zhao ditemukan di gunung belakang. Apakah kamu membunuhnya? Ekspresi Yan Lin sangat rumit. Di satu sisi, dia tidak percaya bahwa Lin Sen bisa memiliki kekuatan tempur seperti itu. Di sisi lain, bahkan jika pembunuhnya benar-benar Lin Sen, dia tidak berpikir Lin Sen telah melakukan kesalahan apapun. Bagaimanapun, Penatua Zhao lah yang membunuh keluarga Lin Sen terlebih dahulu. Lin Sen terkejut pada awalnya, Penatua Yan, kamu, apa yang kamu katakan? Penatua Zhao meninggal di gunung belakang. Hah? Aku baru mendengar kemarin bahwa Penatua Zhao terluka parah saat menjalankan misi di luar, dan harus bergegas ke gunung belakang untuk pemulihan. Mungkinkah lukanya terlalu parah dan dia meninggal? Pada titik ini, wajah Lin Sen sedikit tertegun dan sedikit senang. Di mata kedua pria itu, tidak ada yang salah dengan reaksi Lin Sen. Pertama-tama, dia memiliki dendam dengan Penatua Zhao, perseteruan hidup dan mati. Terlepas dari apakah Zhao Peng dibunuh oleh Lin Sen atau tidak, Penatua Zhao percaya bahwa dialah yang membunuhnya. Baru kemarin, Penatua Zhao bergegas ke kerajaan Chang Agung dan membunuh semua keluarga Lin Sen. Setelah mengetahui berita kematian Penatua Zhao, Lin Sen merasa senang. Ini adalah naluri manusia. Tidak, dua tetua, Penatua Zhao sudah meninggal, kalian harus menyelidiki penyebab kematiannya, jadi, apa artinya ini? Lin Sen menarik kembali pandangannya, tampak tertegun. Kami menduga bahwa kamulah yang menyelinap ke gunung belakang dan membunuh Penatua Zhao. Liu Yuan mengerutkan kening dan menatap mata Lin Sen, mencoba melihat fluktuasi emosinya. Namun, selain tertegun dan terkejut, Lin Sen tidak merasakan apapun. Aku membunuhnya. Apa kamu yakin? Aku hanya berada di tingkat ke-6 alam roh bumi, sekadar pengikut sekte dalam. Bagaimana saya bisa melawan sesepuh sekte dalam? Bahkan jika dia terluka parah, dia bisa membunuhku dengan satu tangan. Lin Sen menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa ini sangat tidak masuk akal. Liu Yuan sedikit mengernyit dan ingin bertanya sesuatu, tetapi Yan Lin menyela, aku juga berpikir begitu. Dari sudut manapun,
dia tidak mungkin sebanding dengan tetua Zhao, dan, lihatlah dia, tidak ada luka apapun di badannya, dia baik-baik saja. Bahkan jika dia benar-benar membunuh orang itu, bisakah dia membunuh penatua Zhao tanpa usaha apapun? Mendengar ini, tidak peduli berapa banyak keraguan yang dimiliki Liu Yuan di dalam hatinya, itu sama sekali tidak dapat dipertahankan. Bahkan dia sendiri tidak dapat tetap tanpa cedera saat menghadapi penatua Zhao. Faktanya, bagaimana mungkin Lin Shen tidak terluka? Setidaknya ada puluhan bekas pedang di badannya kemarin. Terutama yang di bawah tulang rusuk, itu bahkan lebih mengerikan. Untungnya, Wan Muzhengrong memiliki kemampuan pemulihan badan yang kuat, dan semua lukanya sembuh dalam semalam. Bahkan jika orang lain melihat dengan saksama, mereka tidak dapat melihat petunjuk apapun. "Kemana kamu pergi sekarang?" Liu Yuan bertanya, seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu. "Adapun aku pergi ke keluarga Zhao dan mendengar bahwa mereka telah menindas orang lain di kota Lihuo untuk waktu yang lama. Kejahatan mereka tak termaafkan, jadi aku memusnahkan seluruh keluarga mereka. Itu saja." Lin Shen tampak tenang, seolah-olah dia sedang membicarakan masalah sepele yang tidak ada hubungannya dengan dirinya. Pupil mata Liu Yuan mengecil, "Ada lusinan orang di keluarga Zhao, apakah kamu memusnahkan mereka semua?" "Ya, mereka telah menimbulkan murka surga dan kebencian orang-orang selama bertahun-tahun, dan banyak orang ingin membunuh mereka, tetapi hanya aku yang mengambil tindakan." Lin Shen menggaruk kepalanya dan tersenyum polos, "Mengapa? Apakah sekte Lihuo kita memiliki aturan yang melarang pemusnahan seluruh keluarga? Apakah ada aturan seperti itu? Benarkah tidak? Selain itu, penatua Zhao yang mengambil tindakan kejam terlebih dahulu. Jika kematian penatua Zhao tidak ada hubungannya denganmu, mengapa kamu pergi ke keluarga Zhao dan membunuh orang pagi ini? Apakah kamu tidak takut dengan pembalasan dendam tetua Zhao?" Liu Yuan bertanya dengan mata menyipit. "Dia sedang dalam pemulihan dari luka-lukanya sekarang, aku tidak takut padanya." Lin Shen berkata seolah-olah itu adalah hal yang wajar, "Aku akan kembali ke sekte segera setelah membunuhnya. Bagaimanapun, dia tidak dapat menyerangku karena peraturan di sekte tersebut. Aku akan keluar lagi saat kekuatanku melampauinya." Bukankah jawaban ini tampaknya salah? "Aku akan menyelidiki masalah ini secara menyeluruh." Liu Yuan mengusap pelipisnya. Tanpa waktu, dia tidak akan bisa pulih. "Berapa umur Lin Shen?" 18 tahun. "Aku baru saja meninggalkan sifat kekanak-kanakanku dan memasuki masa dewasa. Di usianya yang sekarang, bukankah seharusnya dia mengejar gadis-gadis dan bersaing dengan orang lain untuk mendapatkan kasih sayang mereka? Jika mereka tidak menyukai satu sama lain, mereka dapat naik ring dan bertarung untuk melihat siapa yang lebih baik. Kalau sudah menyangkut Lin Shen, dia akan membunuh seluruh keluarganya." Meskipun sekte tersebut tidak memiliki aturan yang melarang pemusnahan seluruh keluarga, tindakan ini agak terlalu kejam. "Biarkan aku menyelidikinya secara menyeluruh sebelum mengambil kesimpulan apapun." Liu Yuan mendesah. Faktanya, kemungkinan besar memang demikianlah yang terjadi. Zhao Peng terbunuh dan kematian tetua Zhao tidak jelas. Satu-satunya hal yang pasti adalah bahwa keluarga Zhao dimusnahkan oleh Lin Shen. Akan tetapi, sekte Lihuo tidak memiliki aturan yang melarang pembunuhan orang, dan tentu saja tidak ada aturan yang melarang pemusnahan suatu klan. Selain itu, tindakan Lin Shen adalah untuk membalas dendam. Mereka memiliki hak untuk melakukannya. Saat Lin Shen berjalan menuju sekte itu, banyak murid luar menatapnya dengan ketakutan di mata mereka lagi. Jika mereka tidak setuju pada sesuatu, mereka akan membunuh seluruh keluarga. Sungguh orang yang kejam. Poin pentingnya adalah bahwa kematian penatua Zhao juga tidak jelas hubungannya dengan dirinya. Siapa yang berani memprovokasi dia? Saya khawatir dia tidak ingin hidup lagi. Di sisi lain, Liu Yuan pergi ke keluarga Zhao untuk menyelidiki. Lebih dari 20 orang, semuanya meninggal secara tragis di rumah. Kalau saja seseorang tidak tahu sebelumnya bahwa keluarga Zhao telah melakukan banyak sekali perbuatan jahat dan pantas dihukum mati, melihat begitu saja keluarga itu dibantai pasti sudah membuat orang tersebut marah. Dia terlalu kejam. Liu Yuan mendesah lagi dengan ekspresi rumit. Jika Anda tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, siapa yang berani percaya bahwa ini dilakukan oleh seorang anak laki-laki berusia 18 tahun? Betapa kejamnya seseorang memperlakukan kehidupan manusia sebagai sesuatu yang tidak berharga. Setelah meninggalkan keluarga Zhao,
Liu Yuan bersiap pergi ke kerajaan Dachang untuk menyelidiki pemusnahan keluarga Lin. Tidak ada jalan lain. Pemimpin sekte kini sedang menyendiri, dan semua urusan, baik besar maupun kecil, ditangani oleh kelompok tetua sekte dalam ini. Mengenai pembantaian seluruh keluarga Zhao oleh Lin Sen, memang kejam dan bengis, tetapi dari sudut pandang aturan, itu tidak salah. Liu Yuan tidak ingin terlibat, tetapi ada begitu banyak orang di sekte itu, dan jika dia tidak menyelidikinya secara menyeluruh, dia tidak akan dapat menghentikan orang-orang berbicara. Karena Patriark telah menyerahkan kekuasaan kepadaku, maka semuanya harus dipertanggungjawabkan. Perjalanan ke kerajaan Dachang untuk penyelidikan ini memakan waktu 3 hari penuh. Setelah kembali ke sekte, Liu Yuan sangat marah dan langsung pergi ke kediaman Lin Sen. Dentuman, dentum, dentum. Liu Yuan mengetuk pintu, matanya agak jengkel. Setelah semua kerja keras dan kelelahan, perjalanan ini membuahkan hasil yang tak terbayangkan. Orang ini kelihatannya jujur, tapi saya tidak menyangka dia begitu kejam. Ketika Lin Sen membuka pintu dan melihat bahwa itu adalah Liu Yuan, dia segera memberi isyarat agar semua orang diam dan berkata, "Penatua Liu, adikku baru saja tidur. Mari kita bicara di luar jika ada yang perlu dibicarakan." Aku heran bagaimana kau masih bisa berdebat." Liu Yuan mendengus dingin. Keduanya meninggalkan halaman dan tiba di hutan bambu yang kosong. "Penatua Liu, bukankah masalah ini sudah diselesaikan? Mengapa Anda mencari saya dengan marah?" Lin Sen menggaruk kepalanya, tampak bingung. "Teruslah berpura-pura." Liu Yuan menarik napas dalam-dalam dan bertanya dengan suara dingin, "Biarkan aku bertanya satu pertanyaan lagi, bagaimana kamu menjelaskan pemusnahan seluruh keluarga Zhao?" "Jelaskan, Tetua Liu, aku sudah menjelaskannya sebelumnya, Tetua Zhao memiliki kepribadian yang jahat dan pendendam. Setelah menyelidiki dengan jelas bahwa aku lahir di keluarga Lin dari kerajaan Dachang, dia benar-benar mengambil tindakan dan membunuh seluruh keluargaku." Suara Lin Sen sedikit bergetar, dan dia tampak seperti sedang menahan rasa sakit yang tak berujung. "Dan aku, seorang murid sekte dalam biasa, dengan bakat rata-rata dan tanpa dukungan. Tetua Zhao adalah orang yang sangat kejam, apa yang bisa kulakukan padanya? Anggota keluargaku terbunuh, puluhan orang dalam keluargaku, siapa yang akan mengajukan keluhan mereka?" Ketika dia berbicara di akhir, suara Lin Sen tak dapat menahan diri untuk tidak meninggi, dan emosinya menjadi amat gembira. "Orang tuaku meninggal lebih awal, dan semua orang di keluarga memperlakukanku seperti anak mereka sendiri. Setelah Tetua Zhao membunuh mereka semua, dia bahkan memenggal kepala tetua keluargaku dan membawanya kepadaku. Dia mengancamku dengan sangat keras, apa yang bisa kulakukan, seorang murid sekte dalam yang tidak berdaya?" Lin Sen hampir menangis pada akhirnya. "Cukup." Kulit kepala Liu Yuan terasa geli. Di mana orang ini belajar kemampuan aktingnya? Kalau saja aku tidak begitu keras kepala dan ngotot pergi ke kerajaan Dachang untuk menyelidiki sendiri semua ini, aku pasti sudah tertipu olehnya. "Lin Sen, aku pergi ke kota Fanyun untuk menyelidiki. Kau sudah lama memutuskan hubungan dengan keluarga. Kedua putra tetua keluarga Lin Hongbin dibunuh olehmu. Semua orang di keluarga menganggapmu sebagai musuh. Itulah sebabnya kau mengkhianati keluarga." Liu Yuan berbicara kata demi kata sambil menggertakkan giginya. Lin Sen tertegun sejenak. Penatua Liu berada dalam suasana hati yang baik sehingga ia bahkan melakukan perjalanan khusus ke kerajaan Chang Agung. Namun, dia bereaksi cepat. "Dalam beberapa tahun terakhir, saya telah memberikan kontribusi yang tak terhitung jumlahnya kepada keluarga dan memenangkan banyak penghargaan. Meskipun mereka memperlakukan saya dengan buruk di kemudian hari dan ingin membunuh saya berkali-kali, saya tidak menyimpan dendam terhadap mereka. Kami tetap keluarga yang penuh kasih. Kamu sungguh tidak tahu malu." Liu Yuan sangat marah. "Penatua Liu, Penatua Zhao telah membunuh seluruh keluargaku, dan aku membalasnya dengan cara yang sama. Apakah ada yang salah dengan itu?" Lin Sen bertanya balik dengan percaya diri. "Benar, tapi keluarga Lin adalah musuh bebuyutanmu. Dengan sifatmu yang pendendam, bahkan jika mereka tidak mati di tangan Tetua Zhao, cepat atau lambat mereka pasti akan dibunuh olehmu, kan?" Liu Yuan menggertakkan giginya dan berkata dengan suara yang dalam. "Ini tidak bisa mengubah fakta bahwa dia telah memusnahkan seluruh keluargaku." Tidak ada perubahan pada ekspresi di wajah Lin Sen, dan aku membalas dengan cara yang sama, apa yang salah dengan itu?
Di antara 20 orang yang kau bunuh, 2 di antaranya bukan anggota keluarga Zhao. Mereka hanya kebetulan menjadi tamu hari itu. Liu Yuan melangkah maju dan mendesak, kamu membunuh orang tak bersalah tanpa pandang bulu, bukankah seharusnya kamu menerima hukuman? Dia tidak bermaksud untuk menghukum Lin Sen, dia hanya sedikit tidak senang setelah dibodohi oleh anak ini 2 kali, dan dia ingin melampiaskannya. Keluarga Zhao telah melakukan banyak kejahatan. Bagaimana mungkin seseorang yang tahu karakter moral mereka tetapi tetap mengunjungi mereka bisa menjadi orang baik? Mereka adalah sarang ular dan tikus. Lin Sen berargumen, saya membunuh orang yang bersalah dan memiliki hati nurani yang bersih. Namun, keluarga saya tidak bersalah. Tetua Zhao telah memusnahkan seluruh keluarga saya. Apa salahnya jika saya membalas dendam? Logikanya adalah, apapun yang kau katakan, keluarga Linku telah dimusnahkan oleh Tetua Zhao. Kau bocah. Liu Yuan begitu marah hingga matanya berubah gelap. Mengapa ada orang yang tidak tahu malu seperti itu? Setelah balas dendam ini, Anda tidak membayar apapun, tetapi malah kehilangan 2 musuh. Ini seperti membunuh 2 burung dengan 1 batu. Dia jelas mendapat keuntungan besar, tapi dia masih berpura-pura merasa dirugikan. Kau kutu kupret kecil, kau memang pantas dihukum. Hah, Liu Yuan akhirnya tenang. Dia menghela napas dan berkata pelan, Lin Sen, aku tahu kamu telah mengalami pasang surut, tetapi kamu harus berhati-hati untuk tidak membunuh orang yang tidak bersalah atau tersesat. Mentalitasmu saat ini benar-benar berbahaya. Singkatnya, Liu Yuan hanya keras kepala dan tidak berniat dengan sengaja mempersulit Lin Sen. Langkah ini hanya untuk memberikan penjelasan kepada pengikut sekte lainnya. Sebaliknya, dia sangat optimis terhadap Lin Sen. Pada hari pertama Lin Sen memasuki sekte, dia ingin menerima Lin Sen sebagai muridnya. Namun, Su Yuwei menolaknya. Terima kasih, Tetua Liu, karena telah membedakan yang benar dari yang salah dan memberikan saya keadilan. Lin Sen membungkuk dengan ekspresi serius. Baiklah, jangan berpura-pura seperti ini di depanku lagi. Aku takut aku tidak bisa menahan diri untuk tidak menamparmu. Liu Yuan melambaikan tangannya, mulai sekarang, masalah ini sepenuhnya selesai. Setelah meninggalkan hutan bambu, Liu Yuan kembali ke kamar, duduk di mejanya dan memikirkannya berulang-ulang, dan akhirnya mencatat masalah itu dalam berkas. Tak peduli berapa banyak sebab dan akibat, liku-liku yang ada, semuanya berujung pada 1 kalimat. Balas dendam seorang pengikut sekte dalam setelah keluarganya musnah. Untungnya Tetua Liu tidak punya niat buruk terhadapku. Bahkan setelah mengetahui semuanya, dia tidak menghukumku. Lin Sen berpikir, saya harus mengatakan bahwa meskipun Penatua Liu agak keras kepala, dia memang orang yang baik. Lin Sen baru saja kembali ke halaman ketika dia tiba-tiba melihat pintu kamar adiknya terbuka. Dia tidak tahu kemana dia pergi. Dia tidak terlalu peduli. Saya tidak mempunyai musuh di sekte ini, dan dengan orang-orang yang diatur oleh Lian Qing melindungi saya secara diam-diam, saya pikir seharusnya tidak ada masalah. Adikku terus-terusan berada di halaman, dan dia pasti merasa sesak. Senang rasanya pergi jalan-jalan dan bersantai. Kembali ke ruang pelatihan, Lin Sen mengeluarkan pil roh bumi. Dia begitu sibuk sebelumnya, sehingga dia tidak sempat meminum pil roh bumi. Pil roh bumi mengandung efek obat yang kuat, dan Lin Sen berencana untuk mengandalkannya untuk mencapai tingkat ke-7 alam roh bumi. Dia mengeluarkan pil roh bumi dan melemparkannya ke mulutnya. Tutup mata Anda dan rasakan dengan hati-hati aliran udara yang berembus. Terdengar gemuruh terus-menerus di seluruh badannya, dan energi spiritual mengembun dengan gila-gilaan, menembus anggota badan dan tulang-tulangnya. Gerbang dalam, aula alkimia, penuh sesak dengan orang. Murid dalam sekte Lihuo dapat menerima 10 pil kelas 2 setiap bulan untuk digunakan dalam kultivasi. Setiap kali Anda menerobos suatu alam, akan ada hadiah yang sesuai. Lin Ninger juga mengantri. Dia semula sedang beristirahat di dalam rumah, tetapi ketika dia mendengar seseorang berteriak di luar halaman, dia pun keluar untuk mencari tahu. Ternyata murid lainnya memanggil Lin Sen untuk pergi ke aula alkimia untuk mengambil pil. Dia pikir Xiao Shen tidak ada di rumah sekarang. Akan gawat kalau dia membuang waktu dengan menunggu dia kembali dan tidak bisa mendapatkan pilnya. Jadi, dia yang datang ke aula alkimia, menggantikan Lin Sen. Halo, saya di sini untuk mengambil pil bulan ini untuk saudara saya.
Ketika tiba giliran Lin Ninger, dia melangkah cepat ke depan dan berbicara lembut. Orang yang bertugas mendistribusikan pil juga merupakan murid Batiniah. Dia memiliki cukup banyak pengalaman, karena mulai bekerja di sana 3 tahun lalu. Mendengar suara itu, murid itu mendongak ke arah Lin Ninger dan berkata dengan nada muram, "Apakah kamu adik perempuan Lin Sen yang sakit-sakitan?" Lin Ninger terkejut. Dilihat dari nada bicaranya, itu sangat tidak bersahabat. Namun, agar tidak menimbulkan masalah, dia hanya bisa mengangguk dan berkata, "Ini aku." "Kenapa? Lin Sen sudah mati. Dia butuh kamu untuk mengklaimnya atas namanya." Murid dalam itu bernama Seng Niangwang dan dia adalah teman baik Zhao Peng. Zhao Peng meninggial dengan cara yang tidak jelas, dan dia masih menahan napas. Tetapi tidak ada kesempatan untuk membalas dendam sama sekali. Sekarang melihat Lin Ninger, kemarahan Seng Niangwang tiba-tiba meningkat, dan kata-katanya tentu saja kasar. Wajah Lin Ninger menjadi gelap dan dia berkata dengan lemah, dia tidak ada di rumah. Aku takut kehilangan waktu, jadi aku datang ke sini untuk mengambilnya. Pada saat ini, banyak murid dalam telah berkumpul di sekitarnya. Mereka saling memandang dan hampir memahami keseluruhan cerita. Tak seorang pun berbicara untuk mewakili Lin Ninger, semua orang hanya menonton pertunjukan itu dengan ekspresi bercanda di wajah mereka. Seng Niangwang mensibir, "Haha, apa kau tidak punya otak? Tidakkah kau tahu bahwa pil ini tidak dapat diambil atas nama orang lain? Lagi pula, Lin Sen berlatih sangat keras sehingga dia bahkan tidak punya waktu untuk mendapatkan pil. Tentu saja, dia tidak berani melakukan apapun pada Lin Sen, tetapi dia masih bisa mengendalikannya sesuai dengan kemampuannya. Pil tidak dapat diambil atas nama orang lain. Ini semua sesuai aturan. Bahkan jika orang tua datang, mereka tidak bisa berkata apa-apa." Lin Ninger menggertakkan giginya dan akhirnya menundukkan kepalanya. "Ya, aku tidak tahu aturannya. Aku akan kembali dan memberitahu Xiao Shen dan memintanya untuk datang dan menjemputnya sendiri." Menurut pendapatnya, saudaranya masih baru di sini dan tidak mempunyai yayasan. Meskipun Su Yue orang baik, dia berutang budi padanya karena mengobati luka-lukaannya. Lin Ninger tidak ingin terus-menerus menimbulkan masalah bagi Lin Sen. Jadi, menghadapi penghinaan Seng Niangwang, Lin Ninger memilih untuk menelan amarahnya. "Tak apa jika aku mengalami sedikit ketidakadilan, yang penting adikku berhati suci, baik kepada sesama, dan tak punya rencana besar. Aku sudah memberinya banyak masalah, bagaimana mungkin aku bisa terus-terusan mencari musuh untuknya? Bersabarlah jika Anda bisa, pergilah." Seng Niangwang melambaikan tangannya, tampak tidak sabar. Lin Ninger berbalik dan berjalan keluar perlahan. "Cek, aku benar-benar tidak mengerti. Lin Sen hanya sampah. Saat dia di Sekte Fengjian, binatang hantu miliknya terbunuh karena curang. Sekarang dia datang ke Sekte Lihuo dan benar-benar dapat membuat lonceng berbunyi 5 kali. Sungguh lelucon." Seng Niangwang merasa tidak puas dan mulai mengejeknya lagi. Lin Ninger terdiam. Dia berbalik perlahan, ekspresinya keras kepala dan suaranya tegas, "Adikku dijebak, dia tidak curang. Lagi pula, dia tidak sia-sia. Dia jenius nomor 1 di negara Dacang kita." Banyak murid batin di sekelilingnya yang menunjukkan ekspresi mensibir. "Jam berapa ini di almanak?" Semua orang tahu bahwa keajaiban nomor 1 di kerajaan Dacang adalah Su Huansui, putri kerajaan Dacang yang telah mempermalukan Lin Sen. Sungguh suatu perubahan takdir. Seng Niangwang tidak menyangka kalau lelaki sakit-sakitan yang penurut ini berani membantah. Terlebih lagi, tatapan mata Lin Ninger yang tak tergoyahkan membuatnya sangat kesal. "Beranikah kau membantahku? Kamu pikir kamu siapa?" Seng Niangwang menjadi murka dan mengambil langkah cepat ke depan, menamparkan wajah Lin Ninger. "Ayah!" Lin Ninger terkena pukulan dan mundur beberapa langkah. Jejak telapak tangan berdarah muncul di pipinya yang putih. Dia menutup wajahnya dengan tangannya, air mata mengalir di matanya. "Kakakku tidak berbuat curang dan dia bukan pecundang." Lin Ninger mengulanginya lagi, menahan keluhannya. Dia tidak peduli bagaimana pihak lain mempermalukannya. Tetapi, dia tidak akan pernah membiarkan pihak lain mengatakan hal buruk apapun tentang kakaknya. "Kakakku adalah kakak terbaik di dunia. Dia adalah anak ajaib nomor 1 di kerajaan Dacang. Dia kebanggaanku. Berani sekali kau membantah." Mata Seng Niangwang berkilat dengan niat membunuh.
Tetapi dia segera menyadari bahwa dia tidak bisa melangkah terlalu jauh di depan sebagian besar teman-temannya. Dia perlahan-lahan menekan niat membunuhnya dan mensibir, "Pergi dan berhentilah menjadi pemandangan yang mengganggu di sini." Lin Ninger menutupi wajahnya dan berjalan kembali. Begitu dia kembali ke halaman dan mendengar suara kultivasi yang datang dari kamar Lin Sen, ekspresi awalnya yang sedih berangsur-angsur membaik. "Adikku pekerja keras sekali, aku harus membuatkan lebih banyak makanan lezat untuknya. Hanya saat dia kenyang, dia akan punya kekuatan untuk terus berlatih." Semua kesuraman di mata Lin Ninger tersapu. Dia berjalan ke dapur dan dengan senang hati mulai membersihkan makanan. Saat Lin Sen keluar dari ruang pelatihan, hari sudah malam. Saat matahari terbenam, cahaya matahari terbenam tampak indah. Rasanya luar biasa. Lin Sen meregangkan badannya dengan malas. Dengan mengandalkan pil roh bumi, dia berhasil menerobos ke tingkat ke-7 alam roh bumi. Dengan laju kemajuan ini, dia hampir mengejar para pengikut inti yang memasuki sekte setahun sebelumnya. Benar-benar layak menjadi ramuan kelas 3, khasiatnya sungguh mengerikan. Meja batu di halaman dipenuhi dengan hidangan-hidangan lezat. Lin Ninger duduk di sana dengan kepala tertunduk dan berkata lembut, "Xiao Sen, kemarilah dan makan malam." "Kakak, ada apa denganmu?" Lin Sen dengan tajam memperhatikan bahwa Lin Ninger sedikit aneh hari ini. "Mengapa kamu menundukkan kepala dan tidak berani melihat dirimu sendiri?" Lin Ninger segera menutupinya, "Tidak apa-apa, aku hanya tidak sengaja terkena cipratan minyak saat memasak. Itu semua karena kecerobohanku sendiri. Xiao Sen, cepatlah makan, hidangan hari ini, aku yang menyiapkannya secara khusus." Sebelum dia selesai berbicara, Lin Sen dengan lembut mengulurkan tangannya dan mencubit dagu Lin Ninger, lalu perlahan-lahan mengangkat kepalanya. Setelah melihat bekas tamparan di wajah Lin Ninger, kilatan kemarahan tiba-tiba muncul di mata Lin Sen. Dia tiba-tiba berdiri dan mengucapkan kata demi kata, "Kakak, katakan padaku, siapa yang memukulmu?" Ditanyai oleh Lin Sen sepanjang waktu, Lin Ninger merasa sedih dan cemas. "Xiao Sen, kamu baru saja menjadi murid dalam, kamu memiliki sedikit pengalaman, dan kamu tidak memiliki dukungan apapun. Kakak tidak ingin merepotkanmu. Kakak, kalau aku, Lin Sen, bahkan tidak bisa menjaga keselamatan adikku sendiri, apa gunanya kerja kerasku dalam berlatih?" Ekspresi Lin Sen menjadi semakin ganas. "Kakak, kita harus meminta keadilan. Katakan padaku, siapa orangnya?" Di bawah pertanyaan Lin Sen yang berulang-ulang, Lin Ninger akhirnya tidak dapat menahan emosinya, dan air matanya pun jatuh seperti manik-manik dari tali yang putus. Sebelumnya, seseorang memberitahu murid-murid dalam untuk mengambil pil. "Kamu tidak ada di rumah saat itu. Aku takut membuang-buang waktu, jadi aku pergi untuk mengambilnya untukmu. Namun, murid yang membagikan pil itu mempermalukanmu dan mengatakan kamu adalah pemborosan. Aku sangat marah sehingga aku berdebat dengannya." Kerak, Lin Sen mengepalkan tangannya sedikit demi sedikit, dan niat membunuh yang kuat meledak keluar. Setelah mengetahui seluruh ceritanya, Lin Sen merasakan niat membunuh dalam hatinya. Pada saat yang sama, ada pula rasa menyalahkan diri sendiri yang mendalam. "Aku tidak seharusnya menyembunyikan kekuranganku di depan adikku. Kakak saya orangnya baik hati. Dia selalu memikirkan dirinya sendiri dan takut mendapat masalah di luar. Tetapi kenyataannya, di seluruh sekte, hanya sedikit orang yang mampu menyinggung perasaanku. Kakak, ayolah, aku akan mencari keadilan untukmu." Lin Sen meraih tangan Lin Ninger dan berkata dengan dingin, "Pada saat yang sama, izinkan aku menunjukkan kepadamu kekuatan saudaramu saat ini." Begitu saja, Lin Sen membawa Lin Ninger dengan wajah muram dan bergegas menuju ke aula alkimia. Sepanjang jalan, banyak murid batin melihat ini dan mata mereka berbinar karena kegembiraan. Ketika mereka pergi mengambil pil sebelumnya, mereka melihat Lin Ninger dipukuli dengan mata kepala mereka sendiri. Sekarang, Lin Sen membawa Lin Ninger ke aula alkimia, dia pasti ingin melampiaskan amarahnya padanya. Sekarang saatnya menonton sesuatu yang menarik. Sama seperti itu, kelompok pengikut batin ini mengikuti di belakang, ingin melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Lin Ninger merasa sangat gugup, dia tidak tahu tingkat apa yang telah dicapai kakaknya sekarang. Dia hanya tahu bahwa agar dapat tetap berlatih di sekte tersebut, dia bersikap baik kepada orang lain dan jarang menimbulkan masalah. "Xiao Sen, kenapa kamu tidak melupakannya saja?
Aku khawatir kamu baru saja tiba di gerbang dalam dan lemah serta sendirian. Begitu kamu memprovokasi mereka, kamu akan dikucilkan. Lin Ninger meraih tangan Lin Sen dan berkata lembut. Pengucilan, saudari, berhati-hatilah hari ini. Aku memiliki kemampuan untuk memastikan bahwa kamu tidak akan pernah mengalami ketidakadilan lagi. Sekilas niat membunuh terpancar di mata Lin Sen. Semakin lembut dan bijaksana Lin Ninger, semakin besar pula kekhawatiran yang dia rasakan. Adikku yang konyol, kamu benar-benar tidak tahu tingkat apa yang telah dicapai saudaramu sekarang. Di antara semua rekan murid di seluruh sekte Lihuo, tidak ada seorang pun yang tidak berani kubunuh. Ketika saya tiba di aula alkimia, Seng Nianguang belum pergi. Seng Nianguang mengangkat matanya dan terkejut saat melihat Lin Sen datang ke arahnya dengan niat membunuh di wajahnya. Namun tak lama kemudian, seringai muncul di sudut mulutnya. Jika pihak lain berani mengambil tindakan, saya akan memotong sumber daya pelatihannya selama 1 bulan sebagai penalti. Sebagai manajer sementara aula alkimia, saya masih memiliki kekuatan ini. Peraturan di gerbang dalam jauh lebih ketat dibandingkan dengan peraturan di gerbang luar. Ada banyak orang tua yang berpatroli datang dan pergi. Jika Lin Sen benar-benar berani mengambil tindakan, dia akan mendapat masalah besar dari para tetua saja. Hei, bukankah ini Lin Sen? Apa, kau ingin melawanku? Seng Nianguang tidak takut. Bagaimanapun, ada aturan sekte dan pihak lain tidak bisa menyerang sesuka hati. Apa yang perlu ditakutkan? Kaulah yang menamparkan wajah adikku, kan? Lin Sen menyipitkan matanya sedikit, dan niat membunuh yang tajam meledak darinya, begitu dahsyatnya hingga tampaknya dapat merobek kehampaan. Memangnya kenapa kalau itu aku? Dia tidak tahu aturan dan pantas dipukul. Seng Nianguang tertawa liar, tidak takut sama sekali. Pada saat ini, lebih dari 10 murid dalam telah berkumpul di luar. Mereka berdiri di sana, menunjuk, berbicara dan tertawa. Apakah menurutmu Lin Sen berani mengambil tindakan? Dia pasti gila kalau berani melakukan itu. Siapapun yang berani melanggar aturan sekte dalam akan dikuliti hidup-hidup jika dia tidak mati. Haha, tidak ada seorang pun yang berani melanggar aturan dengan mudah. Memangnya dia, Lin Sen, siapa? Apakah kau pikir kau bisa berbuat semaumu hanya karena kau memenangkan tempat pertama dalam kompetisi sekte luar? Sekelompok pengikut sekte dalam semuanya mensibir. Ada aturan yang berlaku, dan mereka semua tidak berpikir bahwa Lin Sen berani secara terbuka menginjak-injak aturan. Selama bertahun-tahun, hanya sedikit murid berbakat yang berani menentang aturan. Kalaupun ada, akibatnya akan mengerikan. Di hadapan semua orang, Lin Sen tiba-tiba mengambil tindakan. Tangan naga giok, telapak tangan pemecah monumen. Energi spiritual dalam badan melonjak seperti tsunami. Lin Sen tidak ragu-ragu dan langsung menamparkan Seng Nianguang. Cepat dan kejam. Beranikah kau menyerang? Pupil mata Seng Nianguang mengecil hebat. Dia tidak pernah menyangka bahwa di mata Lin Sen, dia sama sekali tidak peduli dengan apa yang disebut aturan. Apakah dia gila? Pintu dalam berbeda dengan pintu luar. Siapapun yang berani melanggar aturan akan dimasukkan ke sel isolasi selama setidaknya 3 bulan. Dalam kasus yang serius, pelanggar akan dihukum dengan cambuk dan penyiksaan. Seng Nianguang merasa ngeri dan cepat-cepat meletakkan tangannya di depannya untuk melindungi dirinya, mencoba menangkis telapak tangan Lin Sen. Namun, yang tidak disangkanya ialah, kekuatan yang melekat pada telapak tangan itu adalah sesuatu yang sama sekali tidak dapat ia tanggung. Retakan, disertai suara tulang patah, Seng Nianguang melolong kesakitan dan mundur beberapa langkah. Saya melihat kedua lengannya hancur total. Lin Sen melangkah maju dan menggunakan telapak pembelah monumen lagi dengan tangan belakangnya. Serangan telapak tangan ini lebih kuat dari yang sebelumnya. Ledakan, Seng Nianguang tidak punya ruang untuk menghalangi dan terkena di bagian tengah alisnya. Tengkoraknya hancur dan dia meninggial di tempat. Kekuatan telapak tangan pemecah monumen ini begitu kuat, bahkan manusia perunggu yang terbuat dari tembaga atau besi pun tidak akan mampu menahannya, apalagi Seng Nianguang. Mendesis. Di luar lapangan, ekspresi wajah banyak murid dalam langsung membeku. Lalu, mereka saling memandang, dan mereka dapat melihat kengerian di mata masing-masing. Hanya butuh 2 gerakan dari awal hingga akhir untuk membunuh Seng Nianguang di tempat. Tahukah kamu, Seng Nianguang juga cukup terkenal di kalangan sekte dalam.
Dia sangat kuat dan hanya sedikit orang yang berani memprovokasinya. Tanpa diduga, bagi Lin Sen, membunuhnya semudah membantai ayam dan guguk. Tak jauh dari situ, Lin Ninger menutup mulutnya, ekspresi tak percaya tampak di mata indahnya. Meskipun dia tidak mengenal Seng Nianguang, dia dapat membayangkan bahwa dia berada di sekte dalam, dan kekuatan tempur serta statusnya sangat mengesankan. Namun, adiknya dapat membunuhnya di tempat hanya dengan 2 gerakan. Kapan adikku menjadi begitu kuat? Untuk sesaat, Lin Ninger merasa ada yang aneh dengan Lin Sen. Dia benar-benar kuat dan tumbuh sangat cepat. Betapa keterlaluannya. Pada saat itu, terdengar suara gemuruh dari kejauhan. Lin Sen menoleh dan kebetulan melihat sosok dengan aura kuat berlari ke arahnya dari kejauhan. Orang yang datang adalah seorang pria parubaya yang kurus. Dia menatap Lin Sen dan berteriak, "Siapa namamu? Beraninya kau membunuh seseorang di gerbang dalam? Siapa yang memberimu keberanian untuk melanggar aturan?" Lin Sen berbalik dan menghadap pria parubaya itu. Sekilas tatapan matanya menunjukkan ketenangan dan ketidakpedulian. "Dia berani menyerang adikku, jadi aku membunuhnya. Ada apa? Sekte ini punya aturan. Kalau kamu punya dendam pribadi, selesaikan saja di tahap hidup dan mati. Kamu membunuh orang tanpa peringatan, itu sama saja dengan mengabaikan aturan sekte. Hari ini, kalau aku tidak menghukummu, apakah ada yang akan menghormati aturan?" Pria parubaya itu berteriak, kemarahan terpancar di pupil matanya. Beberapa murid dalam mundur beberapa langkah saat melihat ini, merasa ngeri. Identitas pria parubaya ini tidak sederhana. Namanya adalah Shen Tubo, dan dia adalah tetua agung hukuman dari sekte Lihuo. Dalam hal status dan kedudukan, dia adalah yang kedua setelah Master Sekte. Pada saat yang sama, dia juga salah satu dari sedikit orang kuat di sekte yang berada di alam roh surgawi. Shen Tubo adalah orang yang ketat yang menganggap aturan sekte sebagai keyakinan tertinggi. Tidak peduli siapapun yang berani melanggar aturan, dia tidak akan pernah mentolerirnya. Kali ini, Lin Sen jatuh ke tangannya. Dia pasti berada dalam keadaan yang menyedihkan, kan? Mendengar ini, Lin Sen tersenyum tipis, "Penatua, apakah ada perbedaan besar antara berada di panggung hidup dan mati dan bertarung secara langsung? Anda juga melihat bahwa saya dapat membunuhnya dengan 2 gerakan. Bahkan jika dia berada di panggung hidup dan mati, apakah dia masih dapat mengubah kekalahan menjadi kemenangan? Argumen yang canggih, aturan adalah aturan, tidak perlu dipertanyakan." Shen Tubo melambaikan tangannya dan berkata dengan tatapan dingin, "Siapa namamu dan kapan kau memasuki gerbang dalam? Kali ini, jika kami tidak menghukummu dengan keras, di mana martabat sekte ini?" Melihat pihak lain tampak serius, Lin Sen mensibir, "Namaku Lin Sen, dan aku baru saja memasuki gerbang dalam belum lama ini. Jika tetua ingin menghukumku, aku akan menerima hukuman apapun, tidak peduli seberapa berat hukumannya, aku akan menerimanya." Setelah mengatakan ini, tatapan ganas melintas di mata Lin Sen. Tatapan matanya menyapu seluruh tempat, dan semua murid dalam yang menatapnya menunjukkan rasa takut dan segera menundukkan kepala, bahkan tidak berani melakukan kontak mata dengan Lin Sen. Hari ini, tidak peduli seberapa berat hukumannya, aku, Lin Sen, tidak peduli. Kalian semua ingat ini dengan jelas. Alasan mengapa aku membunuh orang ini di tempat adalah untuk mengingatkan kalian bahwa aku tidak peduli dengan hukumannya, tetapi jika ada yang berani menindas adikku, aku tidak hanya akan membunuhmu, tetapi juga membunuh seluruh keluargamu. Kata-kata ini bagaikan guntur, menggema. Dalam sekejap, wajah semua murid dalam di lapangan berubah jelek. Kata-kata ini pada dasarnya adalah ancaman. Tapi Lin Sen kebetulan memiliki kemampuan ini. Tidak semua orang memiliki kemampuan untuk mengalahkan Seng Nianguang sampai mati hanya dengan 2 gerakan. Bel berbunyi 5 kali. Awalnya semua orang mengira hasil ini menggelikan dan mereka mungkin telah melakukan kesalahan selama ujian. Namun seiring berjalannya waktu, ketika Lin Sen berkembang dan memperlihatkan bakatnya yang menakutkan dan menakjubkan, suara-suara keraguan terhadapnya berangsur-angsur mereda. Itu adalah proses yang bertahap. "Kakak, sekarang kakakmu punya kekuatan untuk melindungimu. Mulai sekarang, kamu tidak perlu lagi bersikap hati-hati untuk menyenangkan siapapun. Kita berdiri tegak di antara langit dan bumi dengan punggung yang selalu tegak. Ingat, tidak peduli siapapun orangnya, selama dia berani menyentuhmu, aku akan membunuhnya bahkan jika aku harus mengejarnya sampai ke ujung bumi."
Lin Sen berbalik, pandangan penuh tekad melintas di matanya. Lin Ninger merasakan hidungnya sedikit masam sejenak. Adik laki-lakiku sudah benar-benar tumbuh dewasa. Sekilas ekspresi terkejut terpancar di mata Sen Tubo. Dia mengambil tindakan untuk adiknya dan bersedia melanggar aturan sekte. Meskipun itu salah, dapat dilihat bahwa anak laki-laki ini adalah pria yang penuh kasih sayang dan kebenaran. Dia sangat setia kepada adiknya. Selama sekte memperlakukannya dengan baik, dia hanya akan lebih setia kepada sekte di masa depan. Petik 1. Kuncinya adalah Lin Sen juga memiliki bakat yang luar biasa. Selain itu, dia adalah orang yang dipilih oleh wanita tertua. Lupakan saja, mengingat ini adalah pelanggaran pertamamu, kamu tidak diizinkan meninggalkan halaman dalam waktu 3 hari. Terimalah sumber daya pelatihan bulan ini, dan kembalilah ke halaman untuk bermeditasi dan merenungkan masa lalumu. Sen Tubo melambaikan tangannya dan mendengus dingin, tidak peduli siapa dirimu, aturan sekte tidak dapat diinjak-injak. Setelah itu, dia berbalik dan pergi dengan tangan di belakang punggungnya. Banyak murid dalam yang menonton semuanya tercengang. Mereka semua mengira mereka salah dengar. Tetap menyendiri di halaman selama 3 hari untuk merenungkan kesalahanmu. Apakah ini juga disebut hukuman? 3 hari sudah cukup, tidurlah dengan nyenyak dan semuanya akan berlalu. Jika orang lain berkelahi dengan sesama murid seperti ini, dia akan dihukum dengan sumber daya pelatihan setidaknya selama 3 bulan dan dipaksa untuk menyendiri selama setengah tahun. Jika situasinya serius, pelanggar akan dicambuk. Tapi mengapa dia begitu toleran terhadap Lin Sen? Kau tahu, penatua hukuman Sen Tubo selalu tidak memihak dan tidak akan pernah membiarkan siapapun melanggar aturan. Saat menghadapi Lin Sen hari ini, sepertinya, dia menunjukkan belas kasihan. Tentu saja, meskipun kelompok murid dalam memiliki beberapa keraguan dalam diri mereka mereka secara alami tidak berani mengatakan apapun di permukaan. Kakak, ayo pergi. Lin Sen menginjak badan Seng Nianguang, menerima sebagian sumber daya kultivasi dari perbendaharaan sesuai dengan kuota bulan ini, dan kemudian melambaikan tangan kepada Lin Ninger sambil tersenyum. Oh, oke. Lin Ninger buru-buru berjalan maju dan memegang lengan Lin Sen erat-erat. Dia masih sedikit takut. Dia perlu mencerna semua yang terjadi hari ini. Kekuatan kakakku mungkin jauh lebih kuat dari yang kukira. Sebelumnya, aku selalu berpikir bahwa adikku lemah, tetapi sebenarnya, aku benar-benar meremehkannya. Dalam perjalanan kembali, Lin Sen menjelaskan, kakak, kamu tidak perlu terlalu berhati-hati dengan orang lain di masa depan. Mereka seharusnya takut pada kita, bukan kita yang takut pada mereka. Alasan mengapa saya berlatih begitu keras adalah agar suatu hari nanti, saya dapat menjadi cukup kuat sehingga semua orang takut kepada saya. Saat itu, kamu boleh berbuat apa saja, tidak akan ada seorang pun yang berani menentangmu. Sebenarnya, adikku tidak punya banyak ide. Selama kamu bisa berlatih dengan baik, semuanya akan terpenuhi. Lin Ninger juga menunjukkan senyum manis, matanya yang indah melengkung membentuk bulan sabit, tapi, kakak punya permintaan, kamu harus mengingatnya. Silakan bicara, kakak. Meskipun kakakku sangat kuat, dia adalah anak ajaib nomor 1 di kerajaan Dachang dan saudara terbaik di dunia, tetapi kamu tidak bisa terlalu berpuas diri. Anda harus menghadapi Su Huansui, keluarga kerajaan-kerajaan Dachang, dan sekte Fengjian. Kamu berjanji padaku bahwa kamu tidak boleh mengambil risiko sebelum kamu benar-benar yakin. Ya, sesuai keinginanmu. Lin Sen mengangguk, dengan wajah serius. Baiklah, jangan malas-malasan. Kamu belum makan. Makanannya pasti sudah dingin. Aku akan menghangatkannya untukmu. Lin Ninger merasa sangat hangat di hatinya. Tanda tanya, bagi Lin Sen, apa yang disebut tahanan rumah 3 hari hanyalah hukuman simbolis. Saya langsung tertidur. Namun, Lin Sen tidak tidur. Dia memanfaatkan setiap kesempatan untuk berlatih. Jangan berani membuang waktu. Kalau dipikir-pikir, aku dan adikku tidak punya siapapun yang bisa diandalkan. Meskipun Su Yue memperlakukanku dengan baik, aku tidak bisa selalu bergantung padanya, kan? Anda harus meningkatkan efektivitas tempur Anda. Lin Sen mengangkat kepalanya dan melihat nama-nama di dinding, Su Huansui, Feng Yu, Feng Bumi. Hanya dengan meningkatkan kekuatanmu, kamu dapat memiliki keyakinan untuk membalas dendam. Lin Sen duduk bersila di ruang pelatihan, berlatih teknik kaisar. Dia telah menguasai jilid pertama rahasia kaisar dengan sempurna.
Selama kurun waktu ini, sementara fisiknya menjadi lebih kuat, nafsu makan Lin Sen juga meningkat. Beberapa makanan sederhana tidak bisa lagi memuaskannya, jadi dia hanya bisa makan daging monster. Paha monster yang beratnya puluhan kilogram itu dipanggang hingga berwarna coklat kemasan. Saya harus makan satu setiap hari untuk memuaskan selera saya. Semakin banyak Anda makan, semakin besar kemajuan Anda. Lin Sen merasa kemajuan setiap hari terlihat jelas. Teruslah berkembang, teruslah berkembang. Sebagai salah satu murid batiniah, saya memiliki tugas berat di pundak saya. Selain itu, dia telah berjanji pada Su Yuwei bahwa dia akan berusaha sekuat tenaga membantu Sekte Lihuo memperjuangkan posisi Sekte kelas 2. Hanya ada setengah tahun tersisa sebelum pertarungan untuk posisi Sekte kelas 2. Lawan terbesarnya tentu saja adalah Sekte Fengjian. Jika semuanya berjalan lancar, aku akan bertemu Su Huansue lagi dalam pertempuran. Kali ini, dia harus dibunuh apapun yang terjadi. Waktu siang, seekor burung raksasa dengan badan besar terbang di atas langit di atas kota Lihuo. Burung raksasa itu memiliki punggung yang lebar, dengan beberapa orang berdiri di atasnya. Mereka mengenakan jubah putih rapi, dengan pola pedang kecil tercetak di antara alis mereka. Sekte Pedang Angin. Burung raksasa itu terbang di atas kota Lihuo dan bergegas menuju gerbang gunung Sekte Lihuo. Menabrak, burung raksasa itu mengepakkan sayapnya, sehingga terjadilah angin kencang yang membuat beberapa murid penjaga gunung terjatuh kemana-mana. Cih, sepertinya Sekte Lihuo tidak membuat kemajuan apapun selama bertahun-tahun. Pria parubaya yang memimpin berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, ekspresi bangga di wajahnya. Memenangkan konferensi Longmen sudah cukup untuk membuktikan bahwa para jenius Sekte Fengjian kita jauh lebih baik daripada para jenius Sekte Lihuo. Dengan satu pihak yang maju dan pihak lainnya yang kalah, apa yang dapat mereka gunakan untuk bersaing dengan kita demi mendapatkan jatah Sekte kelas 2 di masa mendatang? Yang lebih tua benar, seorang pemuda mengangguk sedikit. Saya merasa sangat menyesal karena tidak dapat berpartisipasi dalam konferensi Longmen. Jika saya berhadapan dengan para jenius Sekte Lihuo, kecuali Su Yuwei, yang tidak sebanding dengan saya akan menghancurkan semua orang. Nama pemuda itu adalah Zheng Liang. Dia juga salah satu jenius yang direkrut oleh Sekte Fengjian. Ini sangat populer. Sayangnya, terlalu banyak orang jenius yang muncul di Sekte Fengjian tahun ini. Yang satu adalah Su Huansue, dan satunya lagi adalah Shen Lingfeng. Kedua orang ini tidak hanya berbakat, tetapi juga memiliki kekuatan tempur yang mengerikan. Sebagai perbandingan, bahkan Tuan Muda Feng Yu lebih rendah. Sekte Fengjian. Pada saat ini, seorang tetua sekte dalam datang dengan cepat dari gerbang gunung. Itu Yan Lin. Yan Lin mengerutkan kening dan berteriak keras, "Mengapa kamu tiba-tiba datang ke Sekte Lihuoku?" Melihat Yan Lin datang, para murid yang menjaga gunung di kedua sisi gerbang gunung bergegas memberi jalan. Mereka menarik napas dalam-dalam dan menatap orang-orang dari Sekte Fengjian dengan sedikit ketakutan di mata mereka. Dilihat dari postur mereka, sepertinya mereka datang ke sini dengan niat yang jahat. Pada konferensi Longmen terakhir, jumlah pesertanya terbatas, jadi beberapa jenius dari Sekte Fengjian saya tidak dapat ikut serta. Itu sungguh mengecewakan. Sekte Lihuo Anda diakui sebagai sekte nomor 1 di 5 negara, dan semua murid saya benar-benar ingin bertarung dan bertukar pikiran dengan Anda. Pria parubaya itu bernama Xie Yu, salah satu tetua sekte dalam Sekte Fengjian. Di belakangnya, ada 3 murid. Mereka semua memperlihatkan ekspresi menantang dan menatap Yan Lin dengan mata bangga. Sombong sekali. Yan Lin mengerutkan kening. Dia hendak menolak, tetapi salah satu murid berjalan keluar dan membungkuk, berkata, "Saya Sun He, murid Sekte Fengjian. Saya telah menjadi murid selama setengah tahun dan kini berada di level ke-7 alam roh bumi. Saya berharap untuk menerima bimbingan dari murid dalam Sekte Lihuo. Tolong ajari aku." Begitu kata-kata ini diucapkan, kata-kata itu seperti air yang tumpah dan tidak dapat ditarik kembali. Banyak praktisi berkumpul untuk menyaksikan kegembiraan itu. Beberapa dari mereka adalah penduduk kota Lihuo, dan beberapa adalah murid Sekte Lihuo. Sun He berdiri di depan gerbang gunung, matanya tajam seperti elang. Murid Sekte Dalam, Su Xiang, berada di tingkat ke-7 alam roh bumi. "Aku di sini untuk melawanmu." Salah satu murid Sekte Dalam melangkah maju.
Tidak lain adalah kakak senior Su yang mendirikan perkumpulan Baibao. Tatapan mata Su Xiang tenang dan ekspresinya tenang. Dibandingkan dengan aura kebanggaan Sun He, dia lebih terkendali. Namun, tidak ada yang berani meremehkannya karena hal ini. Meskipun Su Xiang telah berada di sekte selama 5 tahun dan dapat dianggap sebagai orang tua, bakatnya tidak pernah berada di atas rata-rata. Karena keduanya berada di tingkat ketujuh alam roh bumi, Su Xiang tidak terlalu banyak berpikir ketika melihat pihak lain memprovokasinya, dan langsung keluar untuk bertarung. Sedikit rasa rileks melintas di alis Yanlin. Su Xiang pasti berpengalaman. Pada tingkat yang sama, kekuatan tempurnya jelas tidak bisa lebih lemah dari pihak lain. Jika dia bertarung, kita bisa yakin. Su Xiang menyipitkan matanya sedikit, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia memanggil binatang hantu miliknya. Binatang hantu miliknya adalah macan tutul awan biru tingkat ke-6. Ia terus mengaum, dan ada aura berbahaya yang bersinar di matanya. Namun, Sun He tidak memanggil binatang hantu. Dia mengambil posisi bertarung dengan ekspresi dingin dan acuh tak acuh. Prajurit, Su Xiang mengangkat alisnya sedikit. Sebelum dia bisa bereaksi, Sun He memimpin dalam menyerang. Duar, aura berat seperti gunung meledak dari badan Sun He, seperti palu raksasa yang memukul kekosongan, membuat suara keras. Dia juga melangkah maju dan meninju ke arah Su Xiang. Su Xiang menunggangi punggung macan tutul King Yun dan bertarung dengan Sun He. Macan tutul awan biru menerkam dengan taringnya yang tajam, memotong udara dan menggigit ke arah Sun He. Setelah Sun He mendekati macan tutul awan biru, dia menurunkan badannya dan memukulnya keras dengan bahunya. Gunung besi kembali. Sun He mengumpulkan seluruh tenaga di pundaknya dan langsung memukul rahang macan tutul awan biru. Kemudian dia memutar badannya, memeluk kepala macan tutul awan biru dengan kedua tangannya, dan melemparkannya dengan keras ke satu sisi. Prajurit pelatihan badan memiliki fisik yang kuat. Teratai api merah, mata Su Xiang dingin, dan dia membentuk segel dengan tangannya, dan api yang mengerikan meletus. Sun He tidak takut sama sekali dan mengangkat tangannya untuk meninju. Dengan ledakan keras, kemarahan itu benar-benar mereda. Mata Su Xiang membelalak karena terkejut, jelas tidak menyangka bahwa fisik pihak lain begitu kuat. Bahkan serangannya sendiri dapat diabaikan. Ledakan. Sun He bergerak sangat cepat, mengangkat tangannya dan meninju wajah macan tutul King Yun. Pada saat ini, cakar macan tutul awan biru juga menghantam dadanya dengan keras. Dengan suara tumpul, Sun He melangkah mundur beberapa langkah. Dia menundukkan kepalanya dan melirik dadanya yang sedikit kolaps, ekspresinya menjadi lebih dingin. Kau memang punya kemampuan, tapi sayang, pukulanku ini bukan sesuatu yang bisa kau tahan. Lucu sekali, Xiao Xing, teruskan saja. Su Xiang mensibir. Dia mendesak macan tutul King Yun dengan pikirannya, menginginkannya terus menerkam. Namun macan tutul awan biru malah meraung dan jatuh ke tanah. Pukulan ini mengandung kekuatan tersembunyi. Yanlin terkejut saat melihat pemandangan ini. Kekuasaan terbagi menjadi kekuasaan tersembunyi dan kekuasaan nyata. Kekuatan tersembunyi pada umumnya tersembunyi dalam kekuatan yang nyata. Setelah memasuki badan, ia meledak dengan suara keras, membuat orang sulit menanggungnya. Pupil mata Su Xiang juga mengecil dan dia tanpa sadar mengepalkan tangannya. Xiao Xing telah kehilangan kemampuan untuk terus bertarung. Pukulan lawan mengandung kekuatan tersembunyi dan sangat kejam. Teratai api merah. Su Xiang sangat marah. Dia melompat dari punggung macan tutul King Yun, mengucapkan mantra dengan satu tangan, dan tangan lainnya dikelilingi oleh api. Gelombang panas menghantam wajahnya, dan dia menghantam dengan keras ke arah Sun He. Sungguh konyol bersaing denganku dalam hal kekuatan. Sun He sangat bangga. Tanpa ragu, dia melancarkan pukulan lain dan menghantam Su Xiang. Retakan, terdengar suara tulang patah. Wajah Su Xiang dipenuhi kesakitan, dan dia terlempar mundur puluhan langkah. Ketika dia ingin mengerahkan energi spiritualnya dan menyerang lagi, dia mendapati seluruh lengannya merasakan sakit luar biasa. Tulang-tulangnya hancur total, terlalu lemah. Sun He menarik tangannya dan menggelengkan kepalanya pelan, murid-murid inti sekte Lihuo Mu biasa saja. Menurutku, gelar sekte nomor 1 di 5 negara seharusnya jatuh pada sekte Fengjian kita. Diam, Su Xiang sangat marah dan ingin menyerang lagi. Cukup, Yanlin mengerutkan kening. Su Xiang telah dikalahkan. Jika dia terus menyerang, dia hanya akan ditertawakan.
Adik Sun, giliranku. Seorang pemuda lain berjalan keluar dari belakang Sun He. Ekspresi garang tampak di alisnya, dan pupil matanya sedingin pisau. Dibandingkan dengan Sun He, pria ini bahkan lebih muda. Kakak senior Huo, tolong. Sun He menyeringai dan mengambil inisiatif untuk melangkah mundur. Huo Fan adalah salah satu murid dalam baru sekte Fengjian. Dibandingkan dengan Sun He, dia lebih terkenal. Karena Huo Fan adalah pendekar pedang yang sangat langka. Di antara para pendekar, pembudidaya pedang mempunyai kekuatan serangan paling dahsyat. Selain itu, Feng Bumi dari sekte Fengjian juga seorang kultivator pedang, jadi begitu Huo Fan memasuki sekte dalam, dia diterima sebagai murid oleh Feng Bumi. Desir, Huo Fan mengangkat pedang ajaib di tangannya dan berkata dengan ringan, Huo Fan, seorang kultivator pedang tingkat 7 di alam roh bumi, tolong ajari aku. Siapapun yang bisa menjadi kultivator pedang harus memahami niat pedang. Kekuatan serangan pembudidaya pedang sangat menakjubkan. Huo Fan jelas lebih unggul dari Sun He dalam identitas dan status. Yan Lin menggertakkan giginya sedikit, ekspresinya tampak sedikit jelek. Tentu saja, ada banyak pejuang yang mampu di antara murid-murid dalam sekte Li Huo, dan saudara-saudara senior itu semuanya sangat baik. Namun sebagian besar dari mereka menyendiri. Jika saya memberitahu mereka saat ini, saya tidak tahu berapa banyak orang yang bisa hadir. Dalam keputusasaannya, Yan Lin hanya bisa mengirim pesan kepada salah seorang muridnya, cepat, pergi dan undang beberapa saudara dari sekte dalam. Sang murid pun mengerti dan bergegas memasuki sekte tersebut. Jika tidak ada yang berani menerima tantangan, aku akan menunggu waktu yang lain lagi. Tatapan mata Huo Fan menyapu kerumunan bagaikan pedang tajam, ekspresinya dingin. Huo Fan, benar, kemarilah, biarkan aku bertemu denganmu. Pada saat ini, murid batin lainnya keluar. Dia memiliki tatapan dingin di matanya dan auranya sama mengesankannya. Kakak senior Zhang, kudengar bahwa kakak senior Zhang telah mengasingkan diri sejak ia dikalahkan oleh Shen Lingfeng di konferensi Longmen. Aku ingin tahu apakah ia telah membuat kemajuan sekarang. Kakak senior Zhang bukan tandingan Shen Lingfeng, tapi seharusnya mudah baginya untuk menghadapi Huo Fan. Sekelompok murid berbisik-bisik, nama kakak senior Zhang adalah Zhang Wei. Beberapa waktu lalu, dia pergi menghadiri konferensi Longmen bersama Su Yuwei dan Zhao Peng. Dia menghadapi Shen Lingfeng dan kalah telak. Di antara murid-murid dalam, Zhang Wei selalu berada di peringkat kelima. Dia memiliki kepercayaan diri dalam menghadapi Huo Fan. Setelah melihat bahwa itu adalah Zhang Wei, ekspresi Yan Lin tampak sedikit lebih baik. Zhang Wei kalah telak dalam konferensi Longmen. Setelah kembali, dia bekerja keras dan saya dengar dia telah membuat kemajuan yang hebat. Aku ingat kamu. Kamu bertarung dengan kakak senior Shen di konferensi Longmen dan dikalahkan dalam satu gerakan. Mata Huo Fan dingin. Yang ingin kutantang adalah jenius sejati dari sekte Li Huo, bukan orang setengah matang sepertimu. Apakah tidak ada yang lebih kuat darimu yang bisa maju dan melawanku? Arogan, Zhang Wei berteriak dan memanggil binatang hantu miliknya sendiri. Binatang hantu miliknya adalah seekor ular piton bercorak emas tingkat ke-6, setebal lengan, yang melilit lengannya. Datang, Huo Fan mengangkat pedang ajaib di tangannya, dan tiba-tiba cahaya pedang yang tajam meledak. Ketika banyak pengikut sekte Li Huo melihat pemandangan ini, mereka terkejut. Ini adalah seorang pembudidaya pedang. Di antara semua prajurit, pendekar pedang yang memiliki kekuatan serangan terkuat. Apakah kakak senior Zhang dapat bertahan menghadapi serangan pedang yang ganas itu? Lihatlah aku mengalahkanmu. Zhang Wei biasanya sangat sombong. Setelah dikalahkan oleh Shen Lingfeng dalam satu gerakan di konferensi Longmen, dia menyadari kekurangannya sendiri. Setelah kembali ke sekte, dia mengasingkan diri dengan tujuan meningkatkan kemampuannya sebaik mungkin. Di masa depan, saat aku bertemu Shen Lingfeng lagi, aku harus membalaskan dendamku. Huo Fan bukanlah Shen Lingfeng, tetapi dia sangat cocok sebagai objek pelatihan. Ledakan, Zhang Wei melayangkan pukulan, dan ular piton emas yang melilit lengannya tiba-tiba menggigitnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Beginilah tepatnya cara dia bertarung. Saat bertarung dalam pertempuran jarak dekat, biarkan ular piton emas melilit lengan Anda. Dengan cara ini, saat bertarung dengan lawan, selama lawan sedikit ceroboh, dia akan terkena. Digigit ular piton emas bukanlah hal yang main-main. Sekalipun hanya goresan kecil,
racunnya akan langsung menyebar ke seluruh badan. Hanya hal sepele, Huo Fan tidak bisa menahan diri untuk tidak mensibir. Gerakan badannya halus dan langkahnya misterius. Dalam sekejap, dua hantu muncul. Dia menusukkan pedang di tangannya ke depan, sangat tajam dan pada sudut yang sangat rumit. Kedua hantu itu juga melakukan gerakan yang sama. 3 orang, 3 pedang, 3 serangan. Pupil mata Zhang Wei sedikit mengecil. Menghadapi serangan ini, dia tidak dapat membedakan mana yang asli. Pada saat ini, telah menjadi momen yang kritis. Dia tidak berdaya dan hanya bisa menggertakkan giginya. Dia menaruh semua taruhannya pada salah satu tokoh dan meninju ke depan secepat kilat. Ular piton emas langsung menerkam. Kehilangan kesempatan. Itu hanya ilusi. Betapa bodohnya. Helaan napas samar Huo Fan terdengar di belakangnya. Seketika kemudian pedang itu menyala dan darah muncrat keluar. Zhang Wei memegang bahunya dengan tangannya, gemetar kesakitan. Ada kilatan rasa sakit yang tak terbayangkan di matanya. Ada luka pedang tambahan di bahu. Baru setelah dia berusaha sekuat tenaga menghindar, pedang asli itu menyimpang dari arahnya. Awalnya, pedang ini diarahkan ke lehernya. Pihak lain sebenarnya punya niat membunuh. Ketuk, ketuk, ketuk. Zhang Wei mundur beberapa langkah dan setengah berlutut di tanah. Dia memegang bahunya dengan satu tangan dan memegang tanah dengan tangan lainnya, tampak muram, tidak dapat menerima bahwa dia telah kalah dengan mudah. Sayang sekali, Huo Fan mendesah, tak seorang pun tahu apa yang dia keluhkan. Apakah Anda menyesalkan bahwa lawan berhasil menghindari pukulan yang mematikan, atau apakah Anda menyesalkan bahwa lawan terlalu lemah dan Anda tidak bisa merasa cukup puas? 2 pertempuran berturut-turut, keduanya kalah. Namun, 2 orang yang dikirim oleh Sekte Lihuo bukanlah orang yang tidak dikenal. Su Xiang dan Zhang Wei keduanya adalah murid dalam peringkat teratas. Ekspresi wajah Yan Lin sedikit jelek sesaat. Mereka berkumpul di depan gerbang gunung dan tidak membuat masalah, mereka hanya ingin menantang Anda secara langsung. Ini bagian yang paling memalukan. Terima tantangannya, lawannya sangat kuat dan akan sulit untuk menang. Jika Anda tidak melawan, Anda akan terlihat pengecut dan orang-orang akan memandang rendah Anda. Untuk sementara waktu, segalanya menemui jalan buntu. Jika nona muda itu ada di sini, dia pasti bisa memecahkan kebuntuan, tapi, dia adalah anak ajaib nomor 1 di 5 kerajaan. Jika dia bertindak, bahkan jika dia mengalahkan lawan, apa yang bisa dibanggakan? Yan Lin mengerutkan kening dan berpikir tentang bagaimana menghadapi situasi tersebut. Pada saat ini, Shen Tubo melangkah keluar dari sekte. Dia berkata tanpa ekspresi, "Mengapa, kamu datang ke sini untuk memprovokasiku? Apakah kamu pikir kami, Sekte Lihuo, adalah buah kesemek yang lembut?" Ternyata itu adalah penatua Shen Tu. Xie Yu membungkuk pada Shen Tubo, lalu tersenyum, "Ini bukan provokasi, hanya pertukaran dan komunikasi normal untuk kemajuan bersama." Kemudian, Xie Yu mengalihkan topik pembicaraan, "Orang terkuat kita bahkan belum bergerak, dan kamu sudah kalah 2 kali berturut-turut. Sekte Lihuo adalah sekte nomor 1 di 5 negara, yang benar-benar mengecewakanku." Shen Tubo melirik ke belakangnya, menatap Zhang Wei dan Su Xiang dengan wajah getir, dan hampir memahami situasinya. 3 murid inti teratas sekte itu semuanya mengasingkan diri dan tidak mampu bertarung. Di antara yang lain, Lin Shen harus menjadi petarung terbaik. Penatua Shen Tu, situasi saat ini benar-benar tidak menguntungkan bagi kita. Kita harus membalikkan keadaan agar dapat terus mengonsolidasikan posisi sekte Lihuo kita di hati orang luar. Yan Lin mengirim pesan suara dengan ekspresi cemas di wajahnya, "Kenapa tidak, biarkan Lin Shen maju. Anak itu sangat kuat. Sebagai murid luar, dia mampu melawan Zhao Peng. Sekarang jika dia menghadapi orang-orang ini, dia mungkin bisa menang." Shen Tubo sedikit mengernyit. Inti masalahnya adalah Lin Shen baru saja dihukum olehnya selama 3 hari dan sedang menyendiri di rumah. 3 hari itu hanya hukuman biasa, hanya untuk menunjukkan rasa terima kasihku. Jika aturan 3 hari ini saja dilanggar, akankah murid-murid yang lain merasa tidak adil? Sebagai sesepuh hukuman, dia paling membenci hukuman yang tidak adil. Melihat Shen Tubo begitu bimbang, Yan Lin tidak berkata apa-apa lagi dan bergegas kembali ke sekte. Apapun yang terjadi, sekarang, hanya Lin Shen yang bisa menyelesaikan situasi ini. Jika dia mengambil tindakan, para jenius sekte Fengjian pasti tidak akan mampu menolaknya.
Yan Lin berlari ke halaman Lin Sen dan mengetuk pintu. Lin Sen membuka pintu dengan ekspresi terkejut. Penatua Yan, apakah ada yang bisa saya bantu? Ikuti aku. Yan Lin tidak punya waktu untuk menjelaskan. Penatua Yan, aku sekarang berada di sel isolasi, dan ini baru hari kedua. Tolong jangan ganggu aku. Lin Sen menggelengkan kepalanya dan mundur selangkah. Yan Lin marah sekaligus geli, kamu bukan orang yang mengikuti aturan, mengapa kamu berpura-pura di hadapanku? Sebagai sesepuh sekte dalam, aku akan membatalkan kurunganmu kali ini. Cepat pergi. Apakah kamu bisa menyelamatkan muka sekte sepenuhnya tergantung padamu. Apa yang telah terjadi? Lin Sen tampak bingung. Penatua Yan Lin biasanya orang yang sangat tenang, mengapa dia tiba-tiba menjadi seperti ini? Di luar gerbang gunung, karena makin banyak orang datang untuk menonton, tempat itu pun menjadi ramai. Banyak Beastmaster dan prajurit dari kota Lihuo mendengar bahwa ada sesuatu yang menarik untuk ditonton dan bergegas datang. Sekte Fengjian dan Sekte Lihuo memiliki kekuatan yang sama, tetapi di tanah 5 negara, Sekte Lihuo selalu lebih unggul. Kali ini, konferensi Longmen baru saja berakhir belum lama ini, dan Sekte Fengjian tidak sabar untuk datang dan berkompetisi, yang menunjukkan bahwa mereka sangat ambisius. Dia harusnya ingin membangun momentum terlebih dahulu sebelum bersaing untuk mendapatkan tempat sekte kelas 2. Jika mereka dapat menekan Sekte Lihuo berulang kali, maka di dalam benak orang-orang, Sekte Fengjian secara bertahap akan menggantikan status transenden Sekte Lihuo, yang akan memainkan peran penting dalam persaingan mereka untuk mendapatkan tempat di masa mendatang. Kamu datang atau tidak? Zheng Liang mengangkat kepalanya, wajahnya penuh ketidaksabaran. Sebelumnya, Sun He dan Huo Fan menyerang berturut-turut dan mengalahkan murid-murid dalam Sekte Lihuo. Dia melihatnya dan merasakan gatal di hatinya. Namun, Sekte Lihuo enggan mengirim siapapun untuk berperang. Hal ini membuatnya sangat tidak bahagia. Apa, kau bahkan tidak memberiku kesempatan untuk pamer? Di Sekte Lihuo, banyak murid dalam yang menggertakkan giginya, mereka benar-benar tidak tahan dengan pihak lainnya. Kalau tidak banyak saudara yang sedang retret, kalian tidak akan punya kesempatan berteriak di sini. Pada saat ini, Lin Ninger datang dari kota Lihuo sambil membawa sekeranjang sayuran. Setelah melihat pemandangan ini, ekspresinya sedikit berubah. Meskipun dia tidak mengerti apa yang terjadi, konfrontasi antara kedua pihak pasti rumit. Tepat ketika Lin Ninger hendak pergi, Zheng Liang memperhatikannya. Lin Ninger memiliki kecantikan alami dengan kulit putih. Dia tersiksa oleh flu beberapa tahun lalu, yang membuatnya tampak pucat dan kurus. Sekarang setelah sebagian besar flu-nya telah hilang, dia telah mendapatkan kembali semangat dan kelincahannya. Ekspresi terkejut melintas di mata Zheng Liang. Karena tidak ada seorang pun dari Sekte Lihuo yang berani menerima tantangan, dan aku tidak ingin bersikap agresif, bagaimana dengan ini? Biarkan dia tinggal bersamaku selama beberapa hari dan mengajakku berkeliling kota Lihuo. Aku akan membiarkan Sekte Lihuo-mu pergi hari ini. Bagaimana dengan itu? Zheng Liang mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Lin Ninger. Dalam sekejap, suasana di tempat itu tiba-tiba membeku. Banyak pengikut Sekte Lihuo, baik dari sekte dalam maupun sekte luar, semuanya terkejut ketika pandangan mereka tertuju pada Lin Ninger pada saat yang bersamaan. Apa yang dia katakan? Biarkan Lin Ninger menemaninya bermain di kota selama beberapa hari. Tidak? Apakah dia tidak tahu apa konsekuensi dari melakukan hal ini? Apakah ada yang salah dengan otak anak ini? Wajah semua orang berubah aneh pada saat ini. Anak itu Lin Sen tidak akan mentolerir siapapun yang mempermalukan saudara perempuannya sedikitpun. Siapapun yang berani melakukannya akan mati. Begitu juga He Guan, Shen Han, Zhao Peng, dan Seng Niangwang. Lin Ninger mundur selangkah, tampak sedikit cemas. Mengapa Anda melibatkan diri dalam hal ini? Melihat Lin Ninger masih ingin pergi, Sun He tidak dapat menahan diri untuk tidak mensibir. Haha, merupakan berkah bagimu untuk disukai oleh kakak senior Zheng. Mengapa kamu tidak datang dan melayani kakak senior Zheng dengan baik? Jika kamu melayaninya dengan baik, kamu akan memiliki masa depan yang cerah. Akibatnya, wajah semua orang menjadi semakin aneh. Mereka cari masalah, mereka tidak bisa menyalahkan orang lain. Asalkan kau mau ikut denganku, hari ini juga aku akan melepaskan sektemu. Zheng Liang berkata dengan bangga. Zheng Liang sangat arogan saat mengucapkan kata-kata seperti itu di depan para tetua Sekte Lihuo.
arogan. Namun, Shen Tubo tidak mengatakan apapun untuk menghentikannya. Sebaliknya, ia memperlihatkan pandangan yang menarik. Lin Ninger mundur selangkah, tampak panik dan merasa sedikit tidak berdaya. Pada saat itu, sebuah tangan menggendongnya. Lin Shen berjalan perlahan sambil tersenyum di wajahnya, "Ku dengar kau ingin adikku menemanimu berkeliling kota." Senyuman ini sangat dingin di mata para pengikut sekte tersebut. Apakah si maniak pelindung saudara perempuan akan beraksi lagi? Adikmu, haha, ya, adikmu cantik dan sesuai dengan seleraku. Biarkan dia datang dan menemaniku selama beberapa hari. Kalau tidak, aku akan menggosok wajah sekte Lihuomu dengan keras ke tanah. Zheng Liang menunjukkan tatapan yang kejam. Dia benar-benar percaya diri. Karena, dalam hal kekuatan tempur, Zheng Liang jelas lebih kuat dari Sun He dan Huo Fan. Bagi Zheng Liang, dia tidak perlu terlalu peduli dengan orang lain di sekte Lihuo kecuali Su Yuwei. Mereka semua adalah orang-orang yang tidak dikenal dan dapat ditekan dengan satu tangan. Lin Shen melindungi Lin Ninger di belakangnya, memberinya tatapan meyakinkan, lalu terkekeh, "Karena sekte Fengjianmu ingin menantangmu, akan sedikit mengecewakan jika aku tidak setuju. Bagaimana dengan ini? Aku akan memberimu dua pilihan, melumpuhkan lenganmu dan bersujud kepada adikku untuk mengakui kesalahanmu, atau menerima pertarungan hidup Mah Tei ini dan membiarkanku menghajarmu, sampai Mah Tei." Begitu kata-kata itu keluar, banyak pengikut sekte menunjukkan ekspresi emosi. Benar saja, perasaan yang familiar itu kembali. "Ini Lin Shen, hahaha, bercanda deh, kamu minta aku pilih." Sekilas arogansi terpancar di mata Zheng Liang. Awalnya dia mengira pertarungan ini tidak akan dimulai, tetapi dia tidak menyangka bahwa seorang pria yang tidak takut Mah Tei akan datang dan berani memprovokasinya. Memilih, Lin Shen tampak tenang, mencari kemah-teihan. Zheng Liang melangkah maju dan berkata dengan tenang, "Kamu bilang kamu ingin bertarung hidup dan Mah Tei denganku. Baiklah, kalau begitu aku akan menerima pertarungan ini." Semua orang yang hadir dapat mendengarnya, ini adalah pertarungan hidup dan Mah Tei. Mata Shen Tubo tenang dan dia tidak mengatakan apapun. Yan Lin mendesah dalam hatinya, perkembangan anak ini sungguh terlalu cepat. Sulit dibayangkan dia bisa mencapai tingkat ketujuh alam roh bumi secepat itu. Di antara para jenius seusianya, berapa banyak yang dapat dibandingkan dengannya? Yang paling penting adalah binatang hantunya telah dihancurkan oleh orang lain. Kalau saja tidak karena ini, dia pasti lebih memukau dari sekarang. "Xiao Shen, apakah kamu percaya diri?" Setelah melihat kekuatan Lin Shen, Lin Ninger tidak lagi mengkhawatirkannya seperti sebelumnya. Tetapi, bagaimanapun juga, itu adalah pertarungan hidup dan Mah Tei, dan saya masih agak gugup. "Jangan khawatir, kakak." Lin Shen tersenyum. Begitu saja, Zheng Liang melangkah maju dan memanggil binatang hantu miliknya sendiri. Binatang hantu miliknya adalah kera angin ganas tingkat ke-6, yang tidak hanya sangat cepat namun juga sangat kuat. Dalam pertarungan jarak dekat, kera angin ganas memiliki sedikit saingan. Kera angin ganas tingginya lebih dari 5 meter, dengan fisik yang kuat dan otot-otot yang melingkar seperti naga. Dia menunduk menatap Lin Shen, dengan sedikit rasa jijik di sudut mulutnya, seolah-olah dia sama sekali tidak menganggap serius Lin Shen. "Hei, si bodoh besar ini sungguh sombong." Tuntun berjalan keluar dari ruang ilusi dan menatap ke arah kera angin ganas yang besar, seakan-akan ia tengah menatap gunung. Perbedaan bentuk badannya memang terlalu besar. Apakah ini binatang khayalanmu? Hahaha, pohon kecil, serapuh sumpit. Aku bisa menginjaknya sampai Mah Tei dengan satu tendangan. Apakah kau sengaja ingin membuat kami tertawa? Zheng Liang tidak bisa berhenti tertawa setelah melihat Tuntun. Dengan tingkat kemampuan seperti ini, dari mana dia mendapatkan kepercayaan diri untuk bertarung melawan dirinya sendiri dalam pertarungan hidup dan Mah Tei? Apa bedanya ini dengan mencari kemah-teihan? Wah, sombong sekali kamu. Kakakmu Su tidak akan menghajarmu habis-habisan, bahkan jika kamu buang air besar dengan bersih. Tuntun mensibir, momentumnya tidak melemah sedikit pun. Zheng Liang, bertarunglah dengan cepat dan akhiri dengan cepat. Xie Yu melambaikan tangannya, memberi isyarat agar segera mengakhiri pertarungan hidup dan Mah Tei ini. Kali ini, Sekte Fengjian memperoleh kemenangan besar. Begitu banyak orang yang melihatnya. Jika menyebar, itu akan menjadi pukulan besar bagi reputasi Sekte Lihuo.
Sekte Fengjian telah melahirkan para jenius satu demi satu. Kemenangan dalam konferensi Longmen dan kompetisi ini akan meningkatkan reputasi Sekte Fengjian. Lagi pula, kuota untuk Sekte kelas 2 akan segera jatuh ke 5 negara. Baik Sekte Fengjian maupun Sekte Lihuo berusaha sekuat tenaga untuk bersaing. Wah, aku akan membuatmu Mah Tei mengenaskan. Zheng Liang tertawa terbahak-bahak. Dia dan kera angin ganas bergegas menuju Lin Sen satu demi satu. Hah, dia mengeluarkan raungan rendah, dan badannya tiba-tiba membesar hingga 3 meter tingginya. Kulit kayu di sekelilingnya sangat keras. Menghadapi serangan kera angin ganas, Tuntun menyerang maju tanpa rasa takut. Ledakan. Dengan suara keras, tanah di bawah kaki kera angin ganas dan Tuntun tiba-tiba riuntuh. Kesenjangannya makin lebar. Lin Sen tersenyum acuh tak acuh dan mulai bertarung dengan Zheng Liang. Mereka semua sangat cepat, dan dalam sekejap mata, lusinan gerakan dipertukarkan. Zheng Liang jelas telah berlatih teknik pertarungan jarak dekat, dan serangannya cepat dan ganas, seperti seekor harimau yang turun dari gunung. Jika orang lain yang menghadapi serangan dahsyat dari Zheng Liang, badannya pasti sudah riuntuh sejak lama, tetapi Lin Sen berbeda. Dia memperlihatkan kemauan kuat yang tak tertandingi dan terus menghadapi Zheng Liang secara langsung tanpa mundur sedikit pun. Kedua pria itu bergerak cepat, meninggalkan jejak bayangan. Kakak senior Zheng sangat kuat, kata Sun He dengan penuh emosi. Meskipun ia seorang pejuang fisik, fisiknya tidak memiliki keunggulan yang besar atas Zheng Liang. Ditambah lagi Zheng Liang dan kera angin ganas, jika keduanya bertarung, dia pasti tidak akan bertahan lebih dari 30 gerakan. Huo Fan mengangguk. Di seluruh Sekte Fengjian, selain kakak senior Su Huansui dan kakak senior Shen Lingfeng yang mampu mengalahkan kakak senior Zheng, akan sulit bagi siapapun untuk menghadapinya, bahkan Tuan Muda Feng Yu pun sama. Ledakan. Kedua pria itu beradu tinju. Sosok Zheng Liang tak dapat menahan diri untuk berhenti, namun dia segera menghentikan langkah mundurnya, dan melayangkan pukulan lagi sambil menyeringai, jelas-jelas ingin mengalahkan Lin Sen dengan kecepatan reaksinya yang unggul. Tetapi yang tidak diduganya adalah pukulannya meleset. Kecepatan reaksi Lin Sen jauh lebih cepat dari yang dibayangkannya. Kamu cukup mampu. Zheng Liang menyeringai, mengubah tinjunya menjadi telapak tangan, menyapukannya secara horizontal, dan menghantam pinggang Lin Sen dengan keras. Ledakan. Lin Sen terlempar ke belakang beberapa langkah dan merasakan sensasi robek di pinggangnya. Dia menunduk dan mendapati telapak tangan Zheng Liang tiba-tiba berubah menjadi tangan cakar elang saat menyentuh badannya, mencabik kulitnya dengan ganas, meninggalkan 5 bekas darah yang cukup dalam hingga tulangnya terlihat. Badanmu masih cukup keras. Zheng Liang tidak dapat menahan senyum mengejek dan mengaitkan jarinya, ujiannya sudah selesai. Selanjutnya, aku ingin kau Mah Tei. Kedua sosok itu bertabrakan lagi seperti kilat. Namun, Zheng Liang tampak ngeri dan terdorong mundur beberapa langkah. Seluruh lenganku terasa sangat Mah Tei rasa dan sakit. Sebelum dia bisa bereaksi, suara Lin Sen terdengar samar di belakangnya, orang yang terlalu percaya diri biasanya Mah Tei lebih awal. Tanda tanya, desir. Pada saat ini, Lin Sen menepuk pinggang Zheng Liang dengan keras. Bukan hanya kecepatan pukulannya yang tampak luar biasa, tetapi ia juga menggunakan tangan giok naga dan telapak pembelah monumen secara berturut-turut. Zheng Liang tidak dapat menahan diri untuk berteriak, lalu terlempar puluhan meter jauhnya, dan jatuh dengan keras ke tanah. Di seberang sana, si kera angin ganas melihat tuannya dipukuli lalu menyerbu ke depan sambil mengaum marah. Namun, saat ia baru setengah jalan, beberapa tanaman merambat tiba-tiba muncul di bawah kakinya dan membelit pergelangan kakinya. Ledakan. Si kera angin ganas terjatuh dan kepalanya membentur tanah, sehingga tanah retak. Dia tampak amat malu. Setelah menerima pukulan ini, Zheng Liang tidak dapat bangun untuk waktu yang lama. Dia terjatuh ke tanah, seluruh badannya kejang-kejang. Adegan ini benar-benar mengejutkan semua orang. Pemenangnya sudah ditentukan. Dengan kekuatanmu yang terbatas, lebih baik jangan memprovokasiku. Lin Sen menarik tangannya, sedikit ekspresi jijik terpancar di matanya. Kamu, Zheng Liang sangat marah hingga matanya memerah. Dia adalah jenius super dari Sekte Fengjian, kedua setelah Su Huansui dan Shen Lingfeng. Tidak peduli siapapun yang Anda hadapi, Anda seharusnya dapat menang setiap saat. Sun He dan Huo Fan keduanya menang sebelumnya, tetapi saat tiba gilirannya,
ia berakhir dengan kekalahan yang menyedihkan. Bagaimana dia bisa menelan ini? Melihat punggung Lin Sen yang semakin menjauh, pikiran Zheng Liang langsung dipenuhi amarah dan kebencian. Ini pertarungan hidup dan mati. Aku harus membunuh orang ini. Dia bangkit dari tanah, diam-diam mencabut duri pendek, pupil matanya berubah menjadi merah darah, dan menusuk leher Lin Sen dengan ganas. Aku menginginkan hidupmu. Adegan ini terjadi terlalu cepat. Begitu cepatnya sehingga tidak ada yang bereaksi sama sekali. Tidak, Xie Yu berkata dengan keras. Namun, dia tidak memiliki sedikit pun niat untuk mengambil tindakan. Ini adalah pertarungan hidup dan mati, hanya orang bodoh yang akan menahan diri. Serangan diam-diam. Dalam pertarungan hidup dan mati, apa pentingnya melancarkan serangan diam-diam atau tidak? Siapapun yang selamat adalah yang terkuat. Di sisi lain, Yan Lin dan Shen Tubo sama-sama menunjukkan kemarahan. Lin Sen jelas telah menyelamatkannya, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia masih ingin menyerang dari belakang. Tombak pendek ini memancarkan aura yang luar biasa, dan ujungnya yang tajam bersinar dengan cahaya dingin, seperti senjata spiritual kelas 3. Pada saat ini, sudut mulut Lin Sen melengkung menjadi busur. Dia sengaja memperlihatkan cacat di punggungnya agar Zheng Liang mengira dia punya kesempatan untuk membunuhnya. Saat dia bergerak, aku akan memberinya pukulan fatal. Xiao Shen, minggir. Lin Ninger menutup mulutnya, matanya yang indah dipenuhi dengan keterkejutan. Zheng Liang tidak hanya cepat dalam tindakannya, tetapi juga kejam. Pada saat ini, tidak ada yang bisa menyelamatkannya tepat waktu. Tepat saat tombak pendek itu hendak menusuknya, Lin Sen tiba-tiba menoleh ke belakang, niat membunuh meledak, dan dia tiba-tiba melemparkan pukulan dengan seluruh kekuatannya. Karena dia menggunakan terlalu banyak kekuatan, bahkan suara tulang retak bisa terdengar di tulang belakangnya. Bang! Pukulan itu, yang datang kemudian tetapi tiba lebih dulu, mengenai kepala Zheng Liang secara langsung. Puff! Suara ledakan keras terdengar. Kepala Zheng Liang sama sekali tidak dapat menahan kekuatan ini dan meledak. Tombak pendek di tangannya juga menusuk dada Lin Sen. Senjata spiritual kelas 3 yang tajam itu bahkan tidak menembus kulit Lin Sen, hanya meninggalkan bekas putih. Adegan ini benar-benar menarik perhatian. Mah-Tei, Mah-Tei. Huo Fan dan Sun He tersentak, terlalu terkejut untuk berbicara. Kakak senior Zheng begitu kuat sehingga dia melancarkan serangan diam-diam pada seseorang, tetapi dibunuh oleh orang itu dengan satu pukulan. Yan Lin dan Shen Tubo hendak mengambil tindakan, tetapi setelah melihat pemandangan ini, mereka menghentikan langkah mereka. Wajah mereka sedikit menegang. Sungguh tindakan yang kejam. Namun, Lin Sen tidak melakukan kesalahan apapun. Tidak mempermalukan sekte Li Huo. Beraninya kau membunuhku. Wajah Xie Yu langsung berubah marah. Dia meraung dan mengambil langkah maju yang tak terhentikan. Aura di sekelilingnya meledak keluar, membersihkan energi spiritual antara langit dan bumi inci demi inci, membuat suara mendesis. Apa, kau ingin memulai perkelahian di depan gerbang gunung sekte Li Huoku? Kamu, Xie Yu, pasti sudah bosan hidup. Shen Tubo mensibir dengan penuh semangat. Yan Lin juga memasang ekspresi bangga di wajahnya, semua orang melihatnya. Jelaslah Zheng Liang yang pertama kali melancarkan serangan diam-diam. Dia bahkan mengeluarkan senjata spiritual kelas 3. Jelaslah bahwa dia memiliki niat membunuh. Dan Lin Sen hanya membalas dengan satu pukulan. Tidak ada gerakan yang tidak perlu. Itu benar-benar di luar naluri. Dia membunuh seseorang dengan satu pukulan, dan itu di luar naluri. Banyak orang bergumam dalam hati mereka. Namun dalam analisis terakhir, itu tetap hanya satu kata, hebat. Seberapa agresif sekte Fengjian sebelumnya? Pertama adalah Sun He, lalu Huo Fan. Mereka berharap bisa menginjak-injak semua murid dalam sekte Li Huo ke tanah. Orang ketiga yang mengambil tindakan adalah Zheng Liang, yang memiliki kekuatan terkuat. Setelah dia dikalahkan, dia masih tidak mau menerima kekalahan dan ingin melancarkan serangan diam-diam, tetapi akhirnya terbunuh oleh satu pukulan. Bersih dan rapi, bahagia. Di sisi lain, setelah Zheng Liang meninggal, kera angin ganasnya jatuh ke tanah dengan ekspresi kesakitan di wajahnya, dan Mah-Tei Tuntun tidak bisa menahan tawa. Anak bodoh, kamu masih ingin mempermainkan Lin Sen, berapa banyak nyawa yang cukup untuk kamu bunuh? Aduh, dewa itu penyayang. Meskipun ini adalah pertarungan hidup dan mati, aku tetap tidak tega membunuhnya.
Aku ingin mengampuni nyawanya, tetapi siapa yang tahu bahwa dia harus datang dan mencari kematian. Lin Sen menghela napas berulang kali dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kau, Xie Yu sangat marah hingga wajahnya membiru dan seluruh badannya gemetar. Dia tahu bahwa dia tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun secara moral atau logis. Meskipun ini adalah pertarungan hidup dan mati, Lin Sen menahan diri terlebih dahulu dan Zheng Liang melancarkan serangan diam-diam kemudian. Itu sama sekali tidak dapat diterima. Kali ini, aku telah belajar dari kesalahanku. Xie Yu berkata dengan dingin, namun, kita datang ke sini untuk bertanding dalam 3 pertandingan, dan Sekte Fengjianku telah memenangkan 2 di antaranya. Ditambah dengan kemenangan di konferensi Longmen beberapa waktu lalu, ini sudah cukup untuk menunjukkan bahwa kekuatan tempur menyeluruh Sekte Fengjian kita saat ini telah mengalahkan Sekte Li Huomu. Semua orang telah melihatnya, dan aku yakin kalian seharusnya memiliki timbangan di hati kalian. Dia mengatakan ini murni untuk membangun momentum untuk perjalanan ini. 2 pertempuran pertama dimenangkan dengan indah, tetapi pertempuran terakhir merupakan kekalahan yang tidak tahu malu. Tapi perjalanan ini sungguh berharga. 2 kemenangan dari 3 pertandingan tetaplah sebuah kemenangan. Apa, Sekte Fengjianmu mulai menyatakan kemenangan secara sepihak? Lin Sen menyeringai. Pertempuran baru saja dimulai, mengapa kamu takut? Ayo, teruslah berjuang. Sambil berkata demikian, dia memandang Sun He dan Huo Fan. Keduanya merasakan hawa dingin di hati mereka, seolah-olah mereka sedang ditatap oleh seekor binatang buas, dan ketakutan membuncah dalam hati mereka satu demi satu. Wajah Xie Yu tampak muram. Itu tidak cukup bagi anak ini untuk memenangkan permainan. Dia bahkan berani terus memprovokasinya. Apakah dia benar-benar mengira dirinya tak terkalahkan? Tentu saja Xie Yu juga kesal. Saya datang jauh-jauh dari Sekte Fengjian. Jika saya gagal kembali dengan kemenangan besar, itu akan membuang-buang waktu dan reputasi. Tetapi poin pentingnya adalah bahwa baik Huo Fan maupun Sun He bukanlah tandingan Lin Sen. Apa yang harus dilakukan selanjutnya? Kalau kau tidak berani, aku akan membiarkan kalian berdua menyerang bersama-sama. Bagaimana? Lin Sen tertawa, matanya bersinar. Rasa percaya diri yang kuat terpancar darinya. Bersambung.